Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami tentang sistem informasi manajemen perpustakaan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana sistem informasi ini dapat membantu pengelolaan perpustakaan menjadi lebih efisien dan efektif. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dengan NIM 211100561 dan teman saya Muhammad Fajar Al-Fariji dengan NIM 21110002. Kami akan memandu Anda melalui presentasi ini. Kita langsung saja masuk ke materinya. Apa itu sistem informasi manajemen perpustakaan? Sistem informasi manajemen perpustakaan adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengelolaan perpustakaan. Sistem ini mencakup berbagai fungsi seperti penambahan item baru, peminjaman dan pengembalian buku, serta majalah. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan perpustakaan dapat dilakukan secara lebih cepat dan teratur. Lalu di sini ada tujuan sistem. Di sini ada beberapa tujuan sistem. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi pengelolaan. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan koleksi perpustakaan dengan mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk mengelola item perpustakaan secara manual. Pengelola perpustakaan dapat fokus pada tugas-tugas lain yang lebih penting. Lalu yang kedua ada kemudahan akses. Sistem ini memudahkan anggota perpustakaan untuk mencari dan meminjam item. Mereka dapat dengan mudah menemukan buku atau majalah yang mereka butuhkan tanpa harus mencari secara manual di rak-rak perpustakaan. Selain itu, pengelola perpustakaan dapat dengan mudah melacak status peminjaman item dengan sistem ini. Lalu yang ketiga ada peningkatan layanan. Dengan sistem yang lebih efisien dan akses yang lebih mudah, layanan kepada anggota perpustakaan akan meningkat. Anggota perpustakaan dapat dengan mudah cepat menemukan dan meminjam item yang mereka butuhkan, sehingga pengalaman mereka di perpustakaan menjadi lebih menyenangkan. Yang terakhir ada implementasi konsep OOP. Sistem ini menggunakan prinsip-prinsip Object Oriented Programming atau OOP. Prinsip-prinsip ini membuat sistem lebih modular, mudah di-maintain, dan scalable, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Lalu di sini ada implementasi konsep OOP. Sistem ini mengimplementasikan empat karakteristik utama OOP, yaitu enkapsulasi. Enkapsulasi adalah proses membungkus data dan fungsi yang bekerja pada data tersebut menjadi satu unit atau kelas. Hal ini untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dan untuk menjaga integritas data. Lalu yang kedua ada abstraksi. Abstraksi adalah proses menyembunyikan detail implementasi dari pengguna dan hanya menampilkan fungsionalitas yang dibutuhkan. Ini membantu dalam mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi penggunaan sistem. Lalu yang ketiga ada pewarisan atau inheritance. Pewarisan ini memungkinkan satu kelas untuk mewarisi sifat dan perilaku dari kelas lain. Ini membantu dalam mengurangi pengulangan kode dan memudahkan pemeliharaan sistem. Yang terakhir ada polimorfisme. Polimorfisme ini memungkinkan objek dari kelas yang berbeda untuk dioperasikan dengan cara yang sama. Ini memungkinkan kode yang lebih fleksibel dan dapat diperluas. Di sini ada implementasi enkapsulasi. Implementasi ini dilakukan dengan menggunakan akses modifier private untuk melindungi data. Sebagai contoh, pada kelas item kita menggunakan private untuk memastikan bahwa data yang dapat diakses dan dimodifikasi melalui metode yang telah ditentukan, sehingga mencegah akses langsung dan perubahan data yang tidak sah. Selanjutnya di sini ada implementasi abstraksi.
Implementasi ini dilakukan dengan menggunakan interface, item perpustakaan, dan kelas abstrak item. Dengan abstraksi, kita menyembunyikan detail implementasi dari pengguna dan hanya menampilkan fungsionalitas yang dibutuhkan. Sebagai contoh, interface item perpustakaan mendefinisikan metode yang harus diimplementasikan oleh setiap jenis item perpustakaan tanpa menunjuk bagaimana metode tersebut diimplementasikan. Lalu di sini ada implementasi pewarisan. Implementasi ini dilakukan dengan cara kelas buku dan kelas majalah mewarisi kelas item. Dengan pewarisan, kelas buku dan kelas majalah dapat menggunakan kembali kode yang ada di kelas item, sehingga mengurangi pengulangan kode dan memudahkan pemeliharaan. Sebagai contoh, kelas buku mewarisi semua atribut dan metode dari kelas item, sehingga kita tidak perlu mendefinisikan ulang atribut dan semua metode tersebut di kelas buku. Lalu yang terakhir ada implementasi polymorphism. Implementasi ini dilakukan dengan menggunakan interface item perpustakaan untuk mendefinisikan metode umum yang diimplementasikan oleh berbagai jenis item perpustakaan. Polymorphism memungkinkan kita untuk memanggil metode yang sama pada objek dari kelas yang berbeda, sehingga kode menjadi lebih fleksibel dan mudah diperluas. Sebagai contoh, metode peminjaman dapat diterapkan pada objek buku maupun objek majalah, meskipun implementasinya mungkin berbeda. Demikianlah presentasi kami tentang sistem informasi manajemen perpustakaan. Dengan sistem ini, kami berharap pengelolaan perpustakaan dapat menjadi lebih efisien, mudah diakses, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada para anggota. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.